Bismillahirrahmanirrahim. Al-musnadu utawi iki iku nerangake hadis musnad. Al-musnadu utawi musnad bi fathin nuni kalon fathin nun. Yuqalu dengan dikake apa hadis musnad li kitabin marang kitab jama kang terkumpul fihi dalam kitab apa ma hadis. Asnad kang nyenderake ing masin dan as-sahabatu sahabat. Wa yuqalu dengan dikake adun halimaleh al-musnad lil hadis marang hadis al-ati kang bakal teko apa ta'rifuhu definisi ini hadis. Al-musnadu tauhid musnad wa ya musnad iku al-haditsu hadis al-muttasilu kang sambung apa isnaduhu sanate hadis min rawihi saking para perawi hadis ila ayyan tahyasai marang yata tumeka apa sanad ila Nabi sallallahu alaihi wasallam marang Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kilala dengan dikake wairu dzalik sa'liani al hadis mutasil isnaduhu ila hirfi ta'rifi dalam definisi ini hadis musnad wa ala hadalan ngatasi ikilah wa ala hada ta'rif lan ngatasi ikilah ta'rif wal mauqufu mauquf utawi hadis mauquf wal maqtulan hadis maqtu wal munqati lan hadis munqati wal mu'allaq lan hadis mu'allaq wal mursal lan hadis mursal wal mu'dal lan hadis mursal iku laisat ora ono apa hadis mauquf ila akhir minas sana minal musnadi saking termasuk hadis musnad. Hukmuhu tawi hukum hadis musnad as-sihhatu sahih wal hasanul hasan wa dha'filan dha'if bihasbi sifati rijalihi kalau milang-milang pira-pira sifate para perawi hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang membahas mengenai hadis musnad. Hadis musnad, al-musnadu bi fathin nun, lafat al-musnad dengan dibaca fathah nunnya, yuqalu dikatakan li kitabin untuk sebuah kitab jamaah yang terkumpul fihi di dalam kitab itu ma asnadahus sahabah, hadis-hadis yang disandarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis musnad adalah hadis diucapkan kepada kitab yang di dalamnya terkumpul hadis-hadis yang disandarkan oleh para sahabat kepada Rasulullah. Wa yuqalu dikatakan aidan juga lil hadisi al-ati ta'rifuhu. Jadi definisi hadis musnad bisa juga dikatakan adalah hadis dengan definisi yang akan dijelaskan di bawah ini. Al-musnadu hadis musnad huwa al-hadisu hadis al-muttasil kang sambung isnaduhu sanadnya min rawihi dari para perawi hadis tersebut ila ayyan tahiyya ila nabi sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis musnad adalah hadis yang sanadnya sambung, para perawinya itu sambung, tidak terputus sampai akhirnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakila dikatakan wairu dzalik ta'rifnya hadis musnad bukan seperti ini. Wa ala hadza ta'rif, maka dengan definisi di atas ini ya. Fal mauquf maka hadis mauquf wal maqtulan hadis maqtu wal munqati lan hadis munqati wal mu'allaq dan hadis mu'allaq wal mursal dan hadis mursal wal mu'dal dan hadis mu'dal laisat, semua hadis-hadis ini bukan termasuk minal musnadi dari hadis musnad. Hukmuhu, hukumnya hadis musnad as-sihhatu bisa sahih wal hasan dan bisa hasan wa dha'filan awid dha'filan bisa dhaif bihasabi sifati rijalihi, tergantung daripada sifat-sifat para perawi hadis tersebut. Ini ringkasnya ya, kita kemarin sudah membahas mengenai hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis musnad ya, ini ada tambahan ya di sini ya. Jadi hadis musnad adalah hadis
yang sanad rawinya itu tidak putus, ya. Al-muttasil, tidak putus sampai akhirnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lebih jelasnya kita lihat di dalam kitab Manhal, ya. Di sini dijelaskan sehingga dari definisi di atas mempunyai dua kesimpulan ini dari hadis musnad. Yang pertama ar-raf'u ilan nabi, ya kan? Jadi dari definisi al hadis al muttasil isnaduhu fi min rawihi ila ayantahilan nabi, ya. Maka hadis musnad yang pertama harus marfu dulu berarti. Hadis tersebut harus disandarkan kepada Nabi. Kemudian yang kedua, al-ittisal fi sanadihi, sanadnya sambung. Jadi kalau dalam qawaid itu ini dalam kitab qawaid di situ tidak dijelaskan oleh Syed Muhammad, tapi dalam kitab Manhal itu diberi sedikit penjelasan. Menyimpulkan dari definisi hadis musnad maka harus memenuhi dua persyaratan. Yang pertama ayyantahiya ilan nabi, rawinya itu harus sampai kepada Nabi, maksudnya berarti harus marfu, ya, disandarkan kepada Nabi. Kemudian yang kedua ittisal, sanadnya harus sambung tidak terputus. Sehingga apa? Dari definisi ini, dari dua syarat itu, hadis mauquf itu tidak masuk kepada hadis musnad, karena hadis mauquf itu kan rawi terakhir kan sampai kepada sahabat, tidak disandarkan kepada Nabi. Begitu juga hadis maqtu, di situ tidak ada ittisal, munqati juga, mu'allaq begitu juga, mursal begitu juga, mu'dhal. Semua hadis-hadis ini tidak masuk pada kriteria hadis musnad karena tidak menyempurnakan syarat. Adapun hukumnya, ya, tergantung kondisi para perawi hadis itu, bisa hasan, bisa sahih, dan bisa dhaif. Wallahu a'lam bishawab.